A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal mula peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ada sejumlah ayat tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang menjadi dalil perayaan hari kelahiran junjungan umat Islam tersebut. Surah 22 Al-Hajj ayat 32. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW diceritakan dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi. Itu adalah hari aku dilahirkan, diangkat menjadi nabi, dan diturunkannya kepadaku Al-Quran pertama kali. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibn Ishaq juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Surah 33 Al-Ahzab ayat 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ayat tersebut merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada umat Islam untuk meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ucapan, perbuatan, dan sepak terjangnya. Dan sebab itu, lanjut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kaum mukmin agar meniru sikap Nabi Muhammad SAW dalam perang Ahzab, yaitu dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan, dan perjuangan, serta tetap menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 Surah 10 Yunus ayat 58. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 2 Surah 21 Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. 3 Surah 3 Ali Imran ayat 194. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sejarah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW diberitakan sebelumnya kelahiran Nabi Muhammad kemudian diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini tidak ada di masa kenabian, melainkan baru ada setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa versi mengenai sejarah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya. Yang pertama menyebutkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan oleh kalangan dinasti Ubaid Fatimi di Mesir yang berhaluan Syiah Ismailiyah Faidah. Dinasti ini berkuasa di Mesir pada tahun 362 sampai 567 Hijriah. Pada masa tersebut, mereka juga melakukan perayaan lain seperti Hari Asyura, perayaan Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah, dan lainnya. Versi kedua menyebutkan awal mula perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW berasal dari kalangan Ahlus Sunnah oleh Gubernur Irbil di wilayah Irak, Sultan Abu Said Muzaffar Kokabri. Dikisahkan saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dilakukan, Muzaffar mengundang para ulama, ahli tasawuf, ahli ilmu, dan seluruh rakyatnya. Ia juga memberikan hidangan, hadiah, hingga sedekah kepada fakir miskin. Versi ketiga, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW pertama kali diadakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tujuannya untuk meningkatkan semangat jihad kaum muslimin dalam rangka menghadapi perang salib melawan kaum salibis dari Eropa dan merebut Yerusalem. Pendapat ulama tentang perayaan Maulid Nabi. Ada sejumlah pendapat mengenai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama berpendapat bahwa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan hal baik. Beberapa ulama yang mendukung pendapat ini adalah Al-Imam Al-Suyuti dari kalangan ulama Syafi'iyah dan Al-Imam Ibnu Taimiyah dari kalangan mazhab Hambali. Imam As-Suyuti mengatakan, artinya, perayaan Maulid termasuk bid'ah yang baik. Pelakunya mendapat pahala, sebab di dalamnya terdapat sisi mengagungkan derajat Nabi Muhammad SAW dan menampakkan kegembiraan dengan waktu dilahirkannya Rasulullah SAW. Sementara itu, Ibnu Taimiyah mengatakan, mengagungkan Maulid Nabi dan menjadikannya sebagai hari raya telah dilakukan oleh sebagian manusia dan mereka mendapat pahala besar atas tradisi tersebut karena niat baiknya dan karena telah mengagungkan Rasulullah SAW. Di Indonesia, umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara, mulai dari pembacaan berjanji, riwayat hidup Nabi, ceramah keagamaan, hingga berbagai perlombaan seperti membaca Al-Quran, salawat, azan, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.